Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya membahas postingan dari Benteng Nusantara ya. Saya kira Benteng Nusantara itu orang baru ya kalau masalah konflik nasab ini atau masalah to'ah nasab. Ini ya Benteng Nusantara ya. Anda tahulah cara-caranya bikin framing adu domba. Jadi Anda tuh narasinya adu domba. Bikin orang-orang seakan-akan ada kesalahan di pihak Bani Alawi, Habib Taufik As-Segaf. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau mau disalahkan jangan Habib Taufik As-Segaf. Almarhum, ini almarhum ya, sudah almarhum Masya Allah. Allah yarham. Namanya adalah Habib Alaidin As-Segaf. Beliau ini yang pertama kali mempopulerkan apa? Bani al apa sebutnya tuh para wali songo, khususnya dari Azamat Khan dan lain-lain, atau wali songo yang ada di Indonesia itu tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya Habib Alaidin As-Segaf itu Allahyarham itu bukan karena pendapat pribadi beliau, yaitu penelitian daripada seorang dari Jepang, seorang peneliti dari Jepang, Kajuhito Arai, kalau nggak salah itu namanya ya. Jadi beliau nanyakan silsilah nasab wali songo, Azamat Khan dan lain-lain. Habib Alaidin punya statement pribadi. Statementnya tidak disebarkan kayak imat di medsos. Jadi statement pribadi di kalangan Alawiyin yaitu tidak ada lagi keturunan wali songo tuh. Ya, tidak ada lagi keturunan wali songo menurut statement pribadi Habib Alaidin As-Segaf almarhum. Gak apa-apa dong punya statement pribadi, namun kiranya banyak dipopulerkan oleh karangan kiai-kiai pesantren. Disangkanya Habib Alaidin tuh meyakininya secara yakin, ijma di kalangan ulama. Tidak. Jadi penelaahan beliau ya, beliau meyakininya tidak ada lagi keturunan wali songo tuh di Indonesia tuh nggak ada. Tapi semenjak dari jalur sampai Sunan Gunung Jati itu masih sahih, terus deket-deketan Sunan Gunung Jati itu masih ada. Tapi setelah sekarangnya sudah tercampur baur dengan pribumi. Jadi tidak ada lagi keturunan wali songo yang murni menurut almarhum Habib Alaidin As-Segaf. Rabithah Alawiyah itu tidak ikut campur masalah itu. Bahkan Said Ahmad bin Muhammad Al-Attas ya. Saya pernah penelitian tentang Rabithah Alawiyah 2013 ya. Saya 2013 sudah penelitian Benteng Nusantara lagi ngapain ya. Jadi gini deh, kalau mau bikin framing jangan kayak anak kecil, kayak bikin orang-orang tuh jadi adu domba. Framingnya tuh seakan-akan kayak emang bener nyari-nyari kesalahan gitu. Habib Taufik As-Segaf diaduin sama Ki Haji Ali Badri. Haji Ali Badri diaduin lagi sama Habib Habaib lain ya. Kita tahu penelitian ini. Jadi orang Ki Haji Ali Badri itu orang-orang lama, dia murid-muridnya Rusaifah Makkah gitu ya. Tapi saya kalau ketemu langsung nggak ada kayak gitu-gitu mau nyalahin Habib Taufik, nggak ada. Habib Taufik itu orang Masya Allah, orang alim, orang-orang santrinya tuh ratusan ya, orang-orang alim semua ya. Hati-hati ya statementnya ya, Benteng Nusantara. Saya tahu di dalamnya tahu kok ya. Masa harus disebutin? Tapi ini kita jelaskan ya. Jadi kalau jenengan mau nyalahkan oknum Mbah Alawi yang menjadi viral seperti ini, saya kira kalau lebih pantas salahkan aja Habib Bahar ya. Jangan Habib Taufik dong. Habib Taufik itu dari dulu tuh caranya tuh sebenarnya tuh saja disiplin. Beliau mendatangi langsung. Kalau ada kasus beliau tuh datang langsung. Benar-benar menyelesaikan. Ya mungkin statementnya mungkin tidak disetujui oleh beberapa kalangan NU, tapi wajar dong. Namanya orang punya statement, punya hal yang diyakininya, tapi nggak maksud ke usul atau furu. Jadi ini adalah tata keramanya Ba'alawi, para habaib itu tidak menikahkan syarifah dengan ahwal. Itu istilah, jangan dianggap ahwal itu direndahkan, tidak ya.
Jadi kalau mau nyalah-nyalahkan, lihat aja orang-orang yang baru ceramah, bukan habaib-habaib gede yang dulunya ngurus NASA, ya, ketua Rabita Alawiyah. Nah, jadi ngerti nggak Benteng Nusantara tuh maksudnya? Ya. Terus ada orang baru, namanya katanya Sayyid Zulfikar Basaiban Al-Idrisi. Itu orang-orang baru, ngerecokin datang gitu. Orang nggak ngerti apa-apa, mungkin dia tahun 2010 lagi ngapain. Habib Alaidin Assegaf dari tahun 2000-an tuh udah meneliti gitu. Alaidin Assegaf almarhum. Ini orang-orang baru ini kan karena ada suatu yang dirugikan dalam pribadinya, dia speak up, dia meneliti nasabnya, ternyata tersambung kepada Basaiban Al-Idrisi. Kiranya nggak apa-apa, saya nggak pernah ganggu kok nasabnya dia. Tapi ternyata dia ngerecokin juga. Wah, kayaknya statementnya bikin seakan-akan Mbak Alawi itu dipersalahkan gitu. Ini kita kalau kamu tahu pergaulannya para kiai-kiai NU, saya bilang tuh, saya nggak mau munafik, mereka tuh banyak loh bedanya sama Pak Alawi. Bukan hanya banyak, sangat banyak. Dari mulai amaliyah torikoh, dari cara-cara adabnya berdakwah. Contoh kita studi kasus para kiai-kiai, saya sebutkan oknum-oknum kiai itu nggak senang dengan cara dakwahnya para habaib. Yang apa? Contoh majelis taklim tanpa dengan sanad, padahal majelis taklim juga bersanad. Saya bilang majelis taklim yang dilakukan habaib itu contohnya kalau dari lulusan Darul Mustafa ya sanadnya Habib Umar. Istilah sanad itu apa berarti ya? Kalau orang-orang yang bikin majelis taklim baca Mauresim Duror biasanya itu biasanya sanad-sanadnya Habib Salim Asyatiri, Habib Hasan Asyatiri atau habaib-habaib lain. Kalau deba ujung-ujungnya yang ke Singapura ya, Latos, atau juga bisa juga langsung kepada Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di Rusaifah. Sanad itu cuman karena pergaulannya kurang luas, jadi nggak tahu bahwasanya Mbak Alawi itu juga bersanad. Nah, ternyata dibukakan lah, ternyata sanad yang lebih bagus itu ternyata sanad-sanadnya Mbak Alawi ternyata ya. Dibukakannya sendiri ya sama Imaduddin. Saya juga jadi wah, ternyata Mbak Alawi yang kita bayangkan ternyata lebih dari yang kita pikirkan. Bahkan sekelas ulama-ulama pensyarah Ihya Ulumuddin, ya saya nggak sebut syekh-syekhnya, kalian jenengan tahu semua. Saking spesialnya Mbak Alawi, terputus menurut statement Imaduddin gara-gara tidak ada kitab sejaman. Kan bodoh sekali. Banyak loh keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah-bawahnya disebutkan nggak ada kitab sejamannya, itu nggak ada tuh ya, sejaman ya. Perspektif sejarah dimasukkan ilmu nasab nih, Imaduddin ngaco ya. Jadi Benteng Nusantara khusus nih, Benteng Nusantara boleh, saya suka lihat kok, saya like kok, saya subscribe ya channel jenengan. Cuman kalau kayaknya kayak anak kecil, kayak adu dombain Sidogiri dengan tokoh tertentu, jangan dong. Kayak gitu udah bukan mainannya orang dewasa ya. Orang dewasa mainannya oke, silakan bukakan statement fakta-faktanya pendapat Iman. Saya senang kok pendapat Iman, fakta-faktanya. Cuman saya juga mau bantah juga, nggak apa-apa dong. Namanya kan orang saling bantah-bantahan itu karena emang kita tuh critical review ya. Teori Marx ya, Max Havmer, saya namanya lupa, pokoknya Marx. Critical review itu kita tuh satu sama lain memberi bantahan dengan teori sosial ya, dan ya rasional, dan itu sifatnya juga relatif, tidak mungkin mutlak. Kalau critical of review itu biasanya ilmu sosial humaniora. Tapi kalau falsifikasi itu ilmu kealaman yang sifatnya terhitung, biasanya itu lebih terukur, seperti ilmu fisika kedokteran ya, ilmu matematika, astronomi. Tapi kalau critical of review itu relatif karena perspektif. Imaduddin ini critical review tapi menyangkanya mutlak, saking bodoh dan bahlulnya karena nggak ngerti filsafat ilmu ya. Ya saya nanya juga ke profesor saya kalau ngobrol, gimana ini kata profesor itu bilang, oh ya, jadi ketawanya ketawa meremehkan, ketawa yang sebentar.
Oh, biarinlah biar rame kata profesor. Ya udah, ya sebenarnya kita mau membela nggak ngebela juga tetap aja namanya kan ngalir ya ngalir, Ba'alawi tetap Ba'alawi, imat tetap imat. Cuman kan boleh dong ngasih warna di dalam khasanah keilmuan dan ngasih juga kritik kepada orang-orang kayak anak kecil di dalamnya udah tua loh. Benteng Nusantara tuh udah pada tua-tua loh. Kok kelakuannya kayak bocah gitu. Ya. Kalau saya masih bocah, wajar, saya masih darah muda. Tapi pemikiran nggak mudah karena saya dari 2010 itu udah di Robito Alawiyah, saya sebagai sebutnya sebagai ahwal ya, yang mungkin yang lebih mengetahui dahulu tentang polemik nasab ini. Saya makanya sampai 2000 buka aja 2017, 2024 kemarin, 2000 sekian, saya tuh membuka seminar nasab yang terakhir itu di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Padang. Siapa pembicaranya? Orang-orang besar. Saya hadirkan Abu Yaki Haji Ahmad Hasan Benda, saya hadirkan Profesor Dr. Aji Thohir, seorang guru sejarah peradaban Islam. Saya juga hadirkan namanya Profesor Dr. Asep Ahmad Hidayat, guru besar juga ada pasca sarjana sejarah. Sebelum Imat itu sebelum Imat itu belum sadar itu dia tuh masih jadi FPI. Ya, maksud dalam tanda kutip dia tuh masih katanya kata orang Benteng Nusantara masih budak Ba'alawi. Imaduddin tuh masih pengagum para habaib itu. Saya udah ngerti di situ. Imaduddin masih nggak ngerti apa-apa ya, cuma bisa kitab-kitab ya, cara-cara yang sorogan Banten, tapi udah bangga aja dari kita ya, katanya ngeledekin Habib Lutfi nggak bisa baca kitab. Ini bahlul atau apa nih, orang nggak pernah tahu, simpulkan ya. Emang kayak apa Syekh Nawawi Al-Bantani juga alim-alim tuh nggak pernah kayak kampungan model Imaduddin kan ya, jelas kitab, bikin kitab. Ketika saya kemarin juga lihat di grup itu Minhajul Nasabin, wah diketawa-ketawain itu isinya. Ibaratnya orang-orang baru apa ya? Orang baru Madrasatul Ula bikin kitab, ya kitabnya produk Imaduddin. Kalau orang produknya Syekhul Akbar, orang-orang yang ahli gitu contohnya. Oke lah Profesor Al-Azhar, nggak gitu kitabnya ya. Bukan dari mungkin struktur kalimat yang boleh diakal-akalin sama itunya. Dari redaksi di situ ada balaghahnya, ada bade, ada mantek. Itu nggak ada tuh, kering gitu Imaduddin. Jadi belum layak lah, ini kitab belum layak. Cuman untuk mempontivasi boleh lah, ya boleh. Oh, Akang jangan itu terus bikin kitab dong. Oke, nanti kalau mirip kayak Imaduddin saya bisa. Kalau bikin kitab kayak Imaduddin bisa, ya. Tapi konteksnya apa dulu, ya? Kan bikin kitab terus niatnya bagus ya. Ini kan menyebarkan ilmu ya. Kalau model boleh teman-teman gini satu hari aja jadi kitab nih. Kitab bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Betul? Jadi belajar alfiah ya alfiah. Alfiah Imriti Mutamimah. Itu kan ngajian kita dulu ya. Jadi ya bercanda-bercanda nama Imaduddin jangan anggap serius. Imaduddin juga orang model gitu ya, jangan dianggap serius ya. Pakai teori aja sama ya. Baik lagi ke Benteng Nusantara, mohon ya kalau mau posting yang boleh membuktikan fakta tapi dewasa dong ya, jangan sarwana ya. Apal orang saha-sawai dirinya di jorona apal wae. Perlu kita gak sopo bae kang ning jero-jero wae Bintang Nusantara ya. Jangan sampai nanti nyesel ya. Jangan sampai nanti seakan-akan hanya cari viewers nanti nyesel ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita pencari keberkahan lah ya. Mencari keberkahan ya, mudah-mudahan damai selalu Indonesiaku sesama muslim. Wa taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa la taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.